memfokuskan diri datang beribadah kepada Tuhan. Di jemaat Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami umat-Mu datang kepadamu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami pada hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, yang sungguh-sungguh kita pujian ini di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hati. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat pada
Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita kita naikkan pujian syukur kita. Kita angkat suara kita memuji dan muliakan nama Tuhan. Haleluya. Bagi
Kembali hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita sehingga hari ini kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan memulihkan kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk cinta kasih penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Sehingga sampai hari ini Bapa, kami masih mendapat kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau, mendengarkan isi hati-Mu, berjumpa dengan kebenaran-Mu yang menguatkan, menyembuhkan dan memulihkan kehidupan kami. Bapa, Engkau berkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Lengkapi kami dengan hati sebagai seorang murid yang mengasihi Engkau dan menginginkan Engkau lebih dari segala sesuatu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dikuatkan dan hidup kami dibangun di atas kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah mengecewakan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan kembali mempelajari firman Tuhan. Sebab saya percaya bahwa apapun keadaan kita, apapun bentuk permasalahan dan pergumulan setiap kita, Tuhan sanggup untuk memberikan jawaban dan jalan keluar melalui firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan untuk saudara dan saya. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini dengan judul pemeliharaan Tuhan di masa krisis. Saya ulangi untuk kita semua. Judul khotbah hari ini adalah pemeliharaan Tuhan di masa krisis. Bapak Ibu semuanya, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. Saya ulangi untuk kita semua. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat 16. Memang terdengarnya panjang, tetapi kita akan membacanya pada ayat-ayat tertentu yang berkaitan langsung dengan poin pembahasan hari ini, saudara. Saudaraku, saat-saat seperti ini adalah suatu keadaan di mana krisis melanda setiap kita, saudara. Krisis karena COVID-19 tidak hanya menghampiri orang-orang yang bukan orang percaya atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dapat kita melihat bahwa krisis hari-hari ini menghampiri setiap kita. Bapak Ibu semuanya, yang harus kita sadari dalam kehidupan kita adalah kita hidup di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Seperti kita ketahui bersama, ketika peristiwa di Taman Eden, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara. Sehingga dunia pun didapati adanya dosa, saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dunia pun jatuh dalam dosa. Artinya bahwa segala tatanan yang dulunya baik, bahkan Allah berkata setelah menciptakan manusia, yaitu sangat baik. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, dunia menjadi rusak karena dosa. Bahkan kalau kita melihat bahwa kematian adalah dampak dari dosa, penderitaan adalah dampak dari dosa, susah payah dan ketidakbahagiaan dalam hidup saudara dan saya adalah dampak dari dosa. Sebab kalau kita melihat bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka begitu
takut, saudara. Ini adalah suatu ketakutan yang pertama dalam kehidupan manusia. Bahkan kalau kita melihat virus corona, COVID-19 adalah suatu perkara atau suatu peristiwa yang tidak terlepas dari kenyataan bahwa dunia telah jatuh di dalam dosa. Sehingga kalau kita melihat masalah, pergumulan, bahkan krisis di dalam kehidupan kita, itu akan menyertai sepanjang kehidupan manusia, saudara. Ini tidak bisa dipungkiri, ini tidak bisa dihindari di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa. Sehingga kalau hari-hari ini kita merasa bahwa kita beribadah, bahkan mendengarkan khotbah hari ini supaya terhindar dari masalah, pergumulan, bahkan krisis di dalam kehidupan ini, itu dapat dikategorikan sebagai suatu sikap yang keliru, saudara. Sebab kalau kita melihat di dalam kehidupan orang-orang benar sekalipun, mereka mengalami krisis di dalam kehidupan mereka. Contoh seperti Paulus, seseorang yang begitu giat untuk kemuliaan nama Tuhan, mengabdikan seluruh kehidupannya untuk kemuliaan nama Tuhan dengan melayani jiwa-jiwa. Tetapi dalam suatu segmen atau suatu sesi dalam kehidupannya, dia memohon kepada Tuhan bahwa kalau bisa duri dalam daging, yang banyak penafsir berkata bahwa itu adalah suatu penyakit, saudara, untuk diangkat dari kehidupan Paulus. Tetapi Allah berkata, justru di dalam kelemahan itulah kasih karunia Allah cukup, dan bahkan kuasa Allah menjadi sempurna, saudara. Selanjutnya Ayub, saudara. Ayub adalah seseorang yang saleh, yang menjauhi kejahatan dan mencintai Tuhan. Tetapi Ayub pun mengalami suatu peristiwa demi peristiwa yang begitu memulihkan. Maksud saya begitu memilukan, saudara. Dia mengalami krisis juga. Kehilangan harta benda, kehilangan keluarga, kehilangan kesehatannya, saudara. Sehingga kita dapat melihat bahwa menjadi orang percaya di dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa tidak menghindarkan kita dari situasi-situasi yang mengandung pergumulan atau krisis di dalam kehidupan kita. Seperti seorang Yusuf, seorang pribadi yang berkenan di hati Tuhan, yang mendapat visi dari Allah. Tetapi dapat kita melihat bahwa Yusuf pun mengalami saat-saat yang sulit, saat-saat yang begitu berat. Sehingga hari ini, saudara, apapun keadaan kita tetap mengucap syukur. Sebab di tengah-tengah keadaan kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu yang baik untuk saudara dan saya. Sehingga hari ini kita akan membahas pemeliharaan Tuhan di masa krisis. Dan apa sikap kita? Apa sikap yang harus kita miliki di dalam menghadapi masa-masa krisis, termaksud saat-saat ini, saudara. Kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 17, ini adalah suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, terkhusus kerajaan Israel. Karena pada waktu itu antara Yehuda
sama Israel Utara telah menjadi dua kerajaan, saudara. Ini adalah suatu kejadian yang terjadi setelah kematian Salomo. Ini adalah suatu krisis yang terjadi yang berakar dari suatu keadaan di mana Raja Salomo menikahi istri-istri yang tidak takut akan Tuhan, bangsa-bangsa kafir di sekelilingnya, saudara. Sehingga di dalam perjalanan kehidupannya dia menyembah berhala, sehingga pada akhirnya Allah berfirman bahwa kerajaan Israel akan terbagi menjadi dua, saudaraku, yaitu kerajaan Israel Selatan dan kerajaan Israel Utara, saudara. Dan terkhusus hari ini kita akan membahas peristiwa yang terjadi di kerajaan Utara, yaitu kerajaan Israel. Kalau yang bagian selatan itu adalah Yehuda, saudaraku. Sehingga kita kembali kepada 1 Raja-Raja 17 berkata demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ayat 2, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudaraku, ketika kerajaan Israel Utara ini jatuh ke dalam dosa penyembahan-penyembahan berhala, dengan seizin Tuhan, Tuhan mengizinkan suatu masa krisis di dalam kehidupan bangsa Israel, saudaraku. Terkhusus kerajaan Israel Utara. Dan ada seorang nabi, yaitu Nabi Elia, yang melayani di bagian Israel Utara atau kerajaan Israel Utara, saudaraku. Sehingga di masa-masa penyembahan berhala itu, tampillah Elia dan berkata bahwa dengan seizin Tuhan akan ada masa krisis. Beberapa tahun ke depan tidak akan hujan kecuali Elia bernubuat berdasarkan firman Tuhan, saudaraku. Tetapi bukan hanya bangsa itu yang mengalami krisis, Elia pun mengalami masa yang sulit, saudaraku. Sehingga kita akan melihat bagaimana seorang Elia di masa-masa krisis itu dapat terpelihara di dalam kuasa dan kasih karunia Tuhan. Kita melihat di dalam ayat yang kedua, saudaraku, berkata demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudaraku, hal pertama yang harus kita miliki di masa-masa krisis ini adalah mendengar suara Tuhan atau memahami maksud Tuhan, saudaraku.
Mungkin kita akan berkata, bagaimana dapat kita mendengar suara Tuhan? Saudaraku, Alkitab adalah secara keseluruhan firman Allah, saudara. Banyak orang yang seperti ini, saudara. Kita mau mendengar suara Tuhan, kita mau mengerti maksud Tuhan, tetap enggan membaca Alkitab. Padahal Allah atau Tuhan kita tidak akan pernah berfirman di luar kebenaran yang terdapat di dalam Alkitab. Kita sering bersikap seperti seseorang yang mau ditelepon, tetapi dengan sengaja mematikan teleponnya, saudaraku. Ini adalah sesuatu yang konyol, sesuatu yang bertentangan dengan harapannya, yang bertentangan dengan keinginan yang mau ditelepon oleh seseorang, tetapi menutup telepon, saudara, atau menonaktifkan handphonenya. Seperti sekarang ini, ketika kita terjangkit oleh virus corona, kita berharap bahwa ada saudara kita yang menelpon kita, ada teman-teman komunitas kita yang menanyakan kabar kita, ada kekasih kita atau pacar kita atau pasangan hidup kita atau kenalan kita atau siapapun, kita berharap mereka dapat menelpon kita, sedangkan kita sedang isolasi mandiri, saudaraku, tidak bisa dijenguk secara langsung, tidak dapat didatangi secara langsung, sebab COVID ini adalah wabah yang menuntut untuk kita saling menjaga jarak. Tetapi anehnya, di tengah-tengah kebutuhan atau keinginannya untuk ditelepon oleh orang-orang yang dapat mendukung dia, memberikan jalan keluar, yang dapat memberikan bantuan, kita mematikan telepon kita, saudara. Ini adalah sesuatu yang sangat tragis. Dan begitu pun keadaan kita hari-hari ini. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Banyak orang yang membutuhkan penghiburan dan jalan keluar daripada Tuhan. Banyak orang yang membutuhkan tuntunan dan suara Tuhan untuk berkata-kata dalam pikiran dan hati mereka, saudaraku. Tetapi ada satu kesalahan yang kita lakukan pada umumnya adalah tidak mempunyai waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Tidak mempunyai waktu untuk membaca Alkitab, saudaraku. Drama Korea, nonton sepak bola, kita mempunyai waktu berjam-jam. Tetapi untuk membaca firman Tuhan, kita lalai dalam hal ini, saudaraku. Inilah sesuatu hal yang harus kita miliki di dalam masa krisis ini. Sehingga seperti Elia mendengarkan suara Tuhan dan kemudian dia bertindak menurut firman Tuhan, dan pada akhirnya dia terpelihara di masa kekeringan, di masa krisis, saudaraku. Bapak Ibu semuanya, dalam firman Tuhan kebenaran pertama ini menegur kita semuanya untuk kita kembali kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, sehingga pada akhirnya kita dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan di tengah-tengah krisis yang terjadi, dan pada akhirnya kita menjadi orang yang terpelihara di masa krisis ini. Memang saudara bisa membantu Anda, keluarga Anda bisa membantu Anda, teman-teman Anda bisa membantu Anda. Tetapi satu hal yang harus Anda tahu, bahwa masa krisis ini melanda setiap orang, saudara. Bukan hanya saudara, sehingga memungkinkan orang lain dapat membantu saudara. Ini adalah suatu kenyataan di mana tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita, teman-teman komunitas kita pun mengalami hal yang sama, yaitu krisis. Sehingga pada akhirnya kita dapat melihat bahwa pertolongan kita hanya daripada Tuhan. Untuk itu, saudaraku, mari bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, sehingga pada akhirnya kita memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kebenaran yang kedua adalah setelah Elia mendengarkan firman Tuhan untuk berangkat ke Sungai Kerit, saudaraku, di seberang Sungai Yordan,
setelah dia mendengarkan firman Tuhan, memahami kehendak Tuhan. Kita lihat di dalam yang ayat kelima berkata demikian. Lalu ia, yaitu Yeremia, pergi dan ia melakukan firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Saudaraku, kebenaran yang kedua adalah setelah memahami maksud Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Saudaraku, satu kesalahan yang sering kita lakukan adalah mengukur kemampuan Tuhan, mengukur kebenaran tentang Tuhan berdasarkan orang-orang di sekeliling kita. Sering kita berpikir seperti ini. Allah itu tidak lebih dari seperti manusia yang kadang berhasil dan kadang gagal. Allah itu tidak lebih dari sekedar seperti manusia, kadang benar dan kadang salah. Sehingga berangkat dari pemikiran yang seperti ini, seringkali kita mengulur-ngulur waktu untuk mentaati Tuhan, ataupun dengan sengaja kita tidak mau mentaati Tuhan. Sebab karena kita berpikir, apakah Tuhan itu selalu benar? Apakah Tuhan itu tidak pernah gagal? Tapi hari ini saudaraku, kita dapat mempelajari kebenaran tentang Tuhan di dalam kisah kehidupan Elia, yang di tengah-tengah masa krisis, kekeringan terjadi dengan begitu dahsyat bertahun-tahun. Tetapi karena dia memahami maksud Tuhan, dan kemudian dia melakukan perintah Tuhan untuk pergi ke sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan, mengasingkan diri di sana. Sehingga pada akhirnya kita melihat di dalam ayat yang ke-6 berkata demikian. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudaraku, ketika Allah berfirman kepada Elia untuk pergi ke sungai Kerit, mengasingkan diri, saudara, mungkin dia akan berkata, dia akan makan apa di sana? Bagaimana nasibnya di tengah-tengah pengasingan itu? Sebab sungai Kerit ini mengandung suatu arti lockdown, saudara, atau diasingkan, saudara. Sehingga pada hari ini kita melihat bahwa mungkin Elia juga berpikir bagaimana nasibnya ketika dia tidak berada di tengah-tengah bangsanya, di tengah-tengah orang yang mungkin dapat menolongnya. Tetapi Alkitab berkata bahwa Allah mempunyai jalan keluar untuk setiap keadaan yang kita miliki. Allah mempunyai solusi untuk kehidupan saudara dan saya, asalkan kita hidup berdasarkan kehendak dan maunya Tuhan. Sehingga kita melihat dengan begitu luar biasa, burung-burung gagak datang membawa daging saudara untuk Elia, sehingga dia dapat bertahan hidup, dan kemudian dia dapat minum air dari sungai Kerit. Saudaraku, terkadang bahwa kehendak Allah itu mengandung resiko, atau membuat kita bertanya-tanya. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan, apapun yang menjadi kehendak Tuhan, itu adalah solusi untuk kehidupan saudara dan saya. Untuk itu saudaraku, mari waktu-waktu seperti ini kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, memahami isi hati Tuhan, dan kemudian hidup menurut perintah Tuhan atau menurut firman Tuhan, apapun keadaan kita. Dalam firman Tuhan ada jalan keluar, di dalam kehendak Tuhan ada jalan keluar, ada solusi untuk kehidupan kita, saudaraku. Saudara, di dalam pandangan orang Israel, burung gagak adalah burung yang najis.
memberikan kepada kita suatu nasihat bahwa apapun keadaan kita, kalau hidup di dalam kehendak Tuhan, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tahukah saudara bahwa burung gagak itu sangat rakus, saudara? Dia tidak akan pernah mau membagi makanannya dengan binatang yang lain, bahkan sesama burung gagak, saudaraku. Tetapi dapat Anda lihat bahwa di dalam peristiwa ini, burung gagak itu berdatangan memberikan daging kepada Elia, saudaraku. Ini bertolak belakang dengan kebiasaan burung-burung itu. Dan juga ini bertolak belakang dari pemikiran orang-orang Israel bahwa burung gagak adalah burung yang najis. Tetapi saudara dan saya dapat melihat di tengah-tengah ketidakmungkinan itu, Elia terpelihara oleh karya Tuhan. Elia terpelihara oleh kuasa Tuhan. Saudaraku, mungkin burung gagak kita hari-hari ini adalah orang yang membenci kita. Kita merasa bahwa gak mungkinlah orang itu dapat berbaik hati dengan saya. Atau mungkin burung gagak itu adalah keadaan-keadaan yang menurut kita gak mungkin dapat menolong kita. Atau keadaan-keadaan yang menurut kita tidak mendukung kepada kehidupan kita sehingga menghasilkan satu hal yang baik. Tetapi dapat kita melihat apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Apa yang menurut manusia adalah suatu keburukan, di sana ada kebaikan Tuhan. Apa yang menurut kita suatu kerugian, di sana adalah keuntungan kita di dalam Tuhan. Saudaraku, Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Tuhan memiliki berbagai cara untuk memelihara kehidupan saudara dan saya. Asalkan yang pertama, kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, mengerti atau mendengar suara Tuhan, dan kemudian kita hidup dalam ketaatan berdasarkan firman Tuhan. Sebab mentaati Tuhan adalah suatu keuntungan. Mentaati Tuhan adalah suatu kemenangan bagi saudara dan saya. Untuk itu Bapak Ibu semuanya, biarlah kebenaran yang kedua ini yaitu mentaati Tuhan, hidup menurut firman-Nya di tengah-tengah krisis, menjadi bagian saudara dan saya. Yang ketiga adalah kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 17, yaitu ayat yang ke-15, saudara. Walaupun setelah burung-burung gagak itu memberi makan Elia, memelihara Elia di sana, kemudian sungai kering itu menjadi kering, saudara. Tetapi Allah berfirman, pergilah dari tempat itu, pergilah ke Sarfat di wilayah orang Sidon, saudaraku. Di sana engkau akan bertemu dengan seorang janda. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dia berjumpa dengan seorang janda yang pada saat itu juga mengalami suatu masa yang krisis. Karena kelaparan terjadi di mana-mana, saudaraku. Sehingga ketika dia berjumpa dengan janda ini, dia sedang dalam masa krisis, mengumpulkan beberapa ranting untuk membuat kue-kue kecil untuk mereka konsumsi. Dan pada akhirnya mereka akan mati. Artinya bahwa ketika dia berjumpa, ini adalah makanan terakhir yang mereka miliki, saudara. Tetapi apa yang terjadi di tengah-tengah keadaan seperti ini? Allah berfirman kepada Elia untuk sebelum mereka pulang ke rumah, mengolah tepung yang mereka miliki menjadi kue-kue kecil. Allah berkehendak untuk mereka membuat terlebih dahulu kue kecil saja untuk Elia, dan mereka boleh pulang ke rumah untuk mengolah bagi mereka. Di tengah-tengah keputusasaan ini, Allah berkarya dengan dahsyat. Sebab ketika mereka melakukan apa yang disampaikan oleh Elia, kita lihat di dalam ayat yang ke-15,
Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam bulu-bulu itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudaraku, kebenaran yang ketiga adalah tetap berbuat baik di masa krisis, seperti yang dilakukan oleh janda di Sarfat ini, saudaraku. Memang ini adalah suatu kebenaran yang sangat bertolak belakang dengan kebiasaan kita. Ketika di dalam masa krisis, kita akan cenderung menahan berkat-berkat itu untuk diri kita sendiri. Kita cenderung egois, hanya memikirkan kehidupan kita tanpa peduli dengan orang-orang di sekeliling kita, saudaraku. Tetapi yang Allah kehendaki adalah tetaplah berbuat baik, saudaraku. Selain mendengarkan firman Tuhan, memahami isi hati Tuhan dan melakukannya, yang ketiga adalah tetaplah berbuat baik, saudaraku. Sehingga pada akhirnya, seperti yang janda ini alami, bahwa tepung dan minyak tidak habisnya dalam kehidupan mereka. Padahal kita tahu bahwa ini adalah persediaan mereka yang terakhir, saudaraku. Tetapi dengan ketaatan kepada firman Tuhan untuk melakukan perbuatan baik dan tidak menjadi egois di masa yang genting, di dalam keadaan yang penuh dengan krisis, mereka mengalami pemeliharaan Tuhan dan mujizat Tuhan. Saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita semua. Kita belajar dari kisah di mana Allah dengan begitu ajaib memelihara Elia dan janda di Sarfat karena ketaatan mereka kepada firman Tuhan. Sekiranya menjadi bagian saudara dan saya hari ini, di mana kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan sehingga kita boleh memahami maksud Tuhan, hidup di dalam ketaatan kepada firman-Nya, dan tetap melakukan perbuatan baik dimanapun kita berada, saudaraku. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan menjadi pengharapan kita yang baru di dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini menjadi bagian kami pribadi lepas pribadi. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau. Berikan kami hati yang bersedia untuk membangun hubungan pribadi dengan Engkau, dengan membaca firman Tuhan, sehingga kami dapat memahami maksud Tuhan, mendengarkan suara Tuhan bagi kami, dan kemudian dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, memampukan kami untuk melangkah di dalam tuntutan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, di dalam ketaatan penuh kepada Tuhan, dan kemudian di dalam masa-masa yang krisis, kami tetap setia kepada Tuhan dengan melakukan perbuatan baik bagi orang-orang di sekeliling kami, sehingga mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami melalui keadaan-keadaan yang tidak terduga, melalui orang-orang yang tidak terduga, seperti Engkau memelihara Elia melalui burung gagak yang adalah burung yang najis. Demikianlah Tuhan akan memelihara kami dari orang-orang yang mungkin tidak kami harapkan, orang-orang yang mungkin tidak kami pikirkan, atau melalui keadaan-keadaan yang mungkin menurut kami suatu kerugian dan jalan buntu. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang sama yang memelihara Elia dan janda di Sarfat adalah pribadi yang terus menyertai kami sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menutup ibadah kita dalam doa dan bersama-sama kita akan menerima doa berkat. Tapi sebelumnya kita nyanyikan pujian El Shaddai. El Shaddai,
mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang menguatkan kami bahwa ada Tuhan di tengah-tengah krisis yang terjadi. Ada pemeliharaan Tuhan, ada cinta Tuhan bagi setiap kami di masa-masa krisis ini. Tuhan, firman-Mu telah disampaikan bahwa kami harus memahami dan mendengarkan isi hati Tuhan melalui mempelajari firman-Mu Tuhan. Yang kedua adalah hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah tetap menjadi orang yang baik, yang melakukan perbuatan-perbuatan baik di tengah-tengah keadaan kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau memeteraikan semua ini dalam loh hati kami, menjadi rema bagi kami di masa-masa yang sulit ini, sehingga cinta kasih dari Bapa di surga di dalam Putra-Mu yang tunggal itu dicurahkan bagi setiap kehidupan kami umat-umat-Mu, serta cinta kasih dan persekutuan dengan Roh-Mu yang kekal menjadi bagian kami, menyertai kami, memberkati kami dalam setiap pergumulan kami, usaha kami, sebab kami tahu Sang Immanuel itu menyertai kami setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat-jemaat Tuhan yang hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu semuanya, ibadah telah selesai, tetapi biarlah persekutuan kita dengan Tuhan terus berlangsung setiap hari. Mungkin keadaan hari ini berat untuk saudara dan saya. Mungkin krisis ini merenggut banyak hal atau melahirkan keadaan-keadaan yang sulit. Tetapi kita percaya bahwa seperti Elia dipelihara Tuhan dengan burung gagak yang adalah burung yang najis. Demikianlah Tuhan menolong kita dengan cara-cara yang mengharamkan bagi kita, dengan cara-cara yang tidak terduga bagi kehidupan saudara dan saya, asal kita hidup di dalam ketaatan dan tetap melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Jaga kesehatan, terapkan protokol secara baik, sehingga pada akhirnya di lain kesempatan kita berada di gereja bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Shalom.